Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan dialog eksklusif Radar Lampung TV. Masih membahas tema kita di sore hari ini, Hari Anak Nasional tahun 2022, mengenal Undang-Undang TPKS dan juga penerapannya di Provinsi Lampung. Kita masih ditemani oleh Kepala Dinas P3A Provinsi Lampung dan juga Ketua Forum Anak Provinsi Lampung. Saya ke Ibu Fitri kembali. Ibu, beberapa waktu belakangan ini Indonesia sedang dihebohkan dengan beberapa kasus pelecehan seksual terhadap siswa ataupun santri di beberapa pondok pesantren. Waktu itu sempat juga ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren, kemudian memang sudah dihukum pelakunya. Baru-baru ini juga kembali terjadi kasus yang sama. Artinya jika kita melihat dalam kasus tersebut, pondok pesantren, sekolah yang idealnya menjadi tempat yang aman bagi anak, namun justru menjadi salah satu sarang predator. Memang kita tidak bisa mengeneralisasikan seluruh sekolah, seluruh pesantren seperti itu. Tanggapannya terkait hal tersebut serta antisipasinya untuk edukasi ataupun sosialisasi pesantren sekolah di Provinsi Lampung agar benar-benar menjadi pesantren yang aman, pesantren yang sekolah yang aman bagi para anak, seperti apa? Ya. Jadi memang berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini memang biasanya yang melakukan atau pelaku tindak kekerasan itu biasanya merupakan orang terdekat bagi anak. Sehingga kalau kita analisis datanya, sebagian besar yang pertama itu terjadi di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua paling banyak terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Dan yang ketiga nanti dalam lingkungan tempat kerja. Gitu. Jadi yang memang kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun tidak, itu memang sebagian besar itu terjadi di lingkungan yang memang seyogyanya anak-anak ini harusnya merasa aman dan nyaman untuk bisa tumbuh dan berkembang di situ. Tapi itulah memang tantangan kita yang terberat gitu. Sehingga kalau misalnya untuk sisi rumah tangga, bagaimana kita mengedukasi peran orang tua, karena kan yang paling dekat di rumah tangga pasti orang tuanya, gitu. Dan bagaimana bisa mengefektifkan alarm dari lingkungan sekitarnya. Kemudian dari sisi pendidikan, nah pemenuhan hak anak di sisi pendidikan, ini paradigma pendidikan juga kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk sekolahnya, sekolah umum. Kemudian kita juga kerjasama dengan Kementerian Agama untuk bisa menciptakan sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak ini termasuk juga pondok, tempat pengajian, termasuk juga tempat ibadah ramah anak. Jadi yang dimaksud dengan sekolah atau tempat ibadah atau tempat kreativitas yang ramah terhadap anak, ini tidak hanya dari sisi sarana dan prasarana, jadi anak-anak supaya nggak mudah luka gitu ya kalau lagi aktivitas atau tidak bahaya secara fisik, itu seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pengawasan. Jadi kalau dulu paradigma guru, kalau paradigma dulu guru itu ketika guru datang, biasanya kalau dulu anak-anak pada diem tuh. Anak-anak diem karena takut bahasanya. Nah, tapi kalau sekarang adalah bagaimana guru mengubah mindset itu menjadi guru merupakan sahabat dan mitra, merupakan teman bagi anak itu di sekolah gitu. Sehingga anak ketika mempunyai masalah atau mempunyai sesuatu, dia tidak sungkan untuk bisa curhatan gitu ya sama gurunya. Nah, termasuk juga di pondok pesantren, kemudian di musola gitu ya, di masjid, TPA. Nah, semua tempat pusat aktivitas anak adalah bagaimana orang dewasanya dikondisikan supaya bagaimana menjadikan anak-anak itu teman. Bagaimana menjadikan anak-anak itu sahabat, bagaimana menjadikan anak-anak itu tempat curhatnya, kalau itu curhatnya ke saya loh gitu. Sehingga proses lingkungan juga bagaimana misalnya untuk kamar mandi misalnya ya, untuk WC kamar mandinya tidak tertutup.
Sehingga kalau kamar mandinya tetap tertutup gitu ya. Tapi arah biasanya kalau zaman dulu, kalau kita mau mencari kamar mandi di sekolah atau di pondok, itu nyarinya pasti yang paling ujung. Tempatnya gelap gitu kan. Nah, sehingga kamar mandinya nggak ditaruh di paling ujung, tapi taruh di tengah-tengah. Sehingga semua orang bisa mengawasi. Nah, lampu penerangan yang cukup gitu. Sehingga tidak kita biasanya mengkhawatirkan itu terjadi di kamar mandi biasanya, hal-hal yang seperti itu. Nah, itu posisinya. Kemudian dari sisi komitmen dari pemerintah dan dari lingkungan sekolah, itu juga menjadi salah satu poin penting untuk bisa mewujudkan sekolah atau pendidikan yang ramah anak. Nah, jadi bukan hanya dari sisi sarprasnya, bagaimana tenaga pendidiknya, juga termasuk dari sisi kurikulumnya. Apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka ya. Jadi bagaimana memang anak-anak dituntut untuk bisa lebih merdeka dari sisi berpikirnya. Tidak seperti dulu yang hanya mendengarkan, lebih banyak mendengarkan, kemudian kalau sekarang anak-anak harus mulai belajar menggali sendiri gitu ya, menemukan sendiri, kemudian mulai aktif sendiri. Nah, ini yang pola-pola pembelajaran dan edukasi yang seperti ini yang secara bersama-sama kami lakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil Agama untuk bersama-sama melaksanakan ini. Lagi-lagi membutuhkan peran serta dari semua pihak, dari pihak sekolah, dari pihak sarana dan prasarana, bahkan kurikulumnya juga harus mendukung untuk mewujudkan sekolah pesantren yang memang benar-benar ramah dan juga aman bagi anak. Iya. Baik, saya ke Mas Adam. Mas Adam, mungkin kita perlu mendengarkan bagaimana suara dari anak-anak Provinsi Lampung, mungkin dengan melihat kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, yang terjadi di pesantren. Harapan dari anak-anak seperti apa, Mas, menanggapi kasus tersebut? Nah, sebelumnya guru dan orang tua itu memang merupakan dua orang yang menjadi role model lah bagi anak-anak. Dan ya dari namanya juga guru, itu gugu dan ditiru. Bagaimana bisa guru yang harusnya kita tiru itu malah yang menjadi ya predator tadi itu, menjadi ya tanda kutip tidak bisa dicontoh lah. Oleh karena itu kami anak-anak Lampung terutama menginginkan tenaga kerja, tenaga pendidik yang lebih dapat lebih berkualitas dan dapat bisa meningkatkan kualitas berpikir anak-anak di sekolah-sekolah gitu. Lalu juga yang kedua adalah menurunnya angka kekerasan pada anak dan juga pada perempuan. Yang ketiga adalah kami menginginkan bahwa anak-anak di Provinsi Lampung ini bebas dengan sebenarnya paparan rokok. Jadi karena rokok ini merupakan ya zat adiktif yang berbahaya gitu lah. Terutama bagi anak-anak, karena anak-anak yang seharusnya masih bisa bernafas dengan baik, bernafas dengan lega, itu terpapar oleh asap rokok yang diantarkan, yang ditimbulkan, yang diproduksi oleh orang terdekatnya sendiri, semisal ayah, paman, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kami juga menginginkan kekerasan seksual pada anak ini dapat pelaku kekerasan pada anak ini dapat ditindak pidana atau dapat diberikan efek jera lebih lanjut. Dan tentunya masih banyak lagi keinginan kami. Tetapi mungkin yang saya sampaikan segini saja mungkin nanti akan diumumkan lagi pada hari anaknya dan suara anak tersebut. Nah, untuk saya ingin ini mungkin Mas memberikan tanggapan tentang orang yang tadi itu ya, kasus tadi itu. Yang menurut kami Forum Anak itu yang awalnya menjadi isu kabupaten kota, menjadi isu provinsi, dan sekarang menjadi isu nasional kan. Dan itu bisa dibilang menjadi aib lah, menjadi aib dari kabupaten kota yang mengalami
kasus tersebut. Pada saat kasus tersebut muncul ke isu nasional, Forum Anak Provinsi Lampung berdiskusi lah dengan Forum Anak yang berada di sana. Mengapa itu bisa terjadi dan lain-lain. Dan ternyata di sana memang pelaku tersebut betul guru dari santri tersebut, dan ya pada dasarnya sih guru tersebut memang memberikan yang terbaik lah, memberikan kualitas pendidikan yang baik lah bisa dibilang. Tetapi kami tidak tahu kenapa kok tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Apakah ya dikarenakan anak ini sendiri yang menginginkannya atau saya tidak tahu. Tetapi yang ditekankan di sini adalah peran guru tersebut seharusnya harus lebih mengerti gitu. Peran guru itu seperti apa dan peran orang dewasa kepada anak-anak itu seperti apa. Yang seperti tadi saya bilang, guru itu merupakan orang yang digugu dan ditiru. Jadi sudah sepatutnya gitu bahwa guru ya menjadi role model bagi anak-anak agar menjadi murid-muridnya itu bisa lebih berkualitas. Baik, terima kasih Mas Adam. Itu tadi sedikit harapan dari perwakilan anak di Provinsi Lampung, dan juga mungkin ini menjadi suara juga bagi anak-anak di seluruh Indonesia yang memang mereka membutuhkan pendidikan, membutuhkan suasana pendidikan yang memang layak, yang memang aman untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Baik, Ibu, tadi kita sempat membahas bahwasannya salah satu kenapa korban kekerasan, korban pelecehan enggan untuk melapor karena mereka mungkin malu, mungkin takut dan lain sebagainya. Apa yang misalkan ada keluarga kita yang memang mengalami kekerasan, mengalami pelecehan, apa yang harusnya kita lakukan? Kemana kita harus lapor? Tadi sudah disebutkan bahwasannya dari Dinas PPA sudah menyediakan pelayanan satu pintu, pendampingan dari segala aspek. Kemana mereka harus mendapatkan itu semua, Bu? Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, alhamdulillah Provinsi Lampung ini merupakan salah satu provinsi yang seluruh kabupaten kotanya sudah memiliki UPTD perlindungan perempuan dan anak. Gitu. Dan insya Allah kalau misalnya ada indikasi kekerasan, kemudian ada pelecehan atau hal lainnya yang memang perlu kita dampingi, jangan sungkan-sungkan untuk bisa melapor, baik melalui, sekarang sudah banyak media sosial, ada hotline, kemudian ada call center juga, baik ke provinsi maupun masing-masing kabupaten kota. Jadi kami siap untuk bisa melakukan pendampingan kepada korban, baik dari sisi kesehatan, dari sisi psikis, kemudian sampai nanti ke proses reintegrasi dan pendampingan hukum. Gitu. Insya Allah semua UPTD PPPA Kabupaten Kota seluruh Provinsi Lampung ini sudah operasional. Ini juga sejalan dengan visi dan misinya Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur untuk bisa menjadikan Provinsi Lampung layak anak dan ramah terhadap perempuan. Nah, silakan untuk bisa melapor karena memang kuncinya adalah kemauan dan keberanian untuk melapor. Karena ketika korban, keluarga, atau orang-orang di sekitarnya tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi, itu membuat peluang untuk pelakunya berbuat lebih banyak lagi. Gitu. Yang harusnya ketika menjadi korban pertama, gitu, korban pertama ini berani lapor, harapannya kan tidak ada korban timbul, selanjutnya. tidak timbul korban selanjutnya. Tapi karena korban pertama tidak berani lapor, muncul korban kedua. Korban kedua tidak berani lapor, muncul korban ketiga. Artinya dengan berani lapor, kita tidak hanya melindungi diri kita selaku korban, atau anak kita, atau keluarga kita selaku korban, tapi kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita untuk tidak menjadi korban selanjutnya. Nah, ini juga menjadi peringatan juga kepada yang lainnya ketika nanti misalnya penegakan hukum terhadap pelaku sudah dilakukan,
akhirnya kan lingkungan sekitarnya juga menjadi aware gitu ya, menjadi awas. Oh, ternyata yang kemarin aja gini hukumannya berat ya gitu. Tapi kalau hukumannya nggak berat, ya gitu aja gampang lah, mudah. Nanti juga bisa win-win solution gitu ya, bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, efek jera ini juga menjadi salah satu amanat dari Undang-Undang TPKS. Bagaimana ini nanti ke depan mudah-mudahan dengan diimplementasikannya, ini sudah terbit, tinggal kita tunggu implementasinya. Ini bisa menjadi media untuk wadah untuk bisa lebih membuat suasana aman, nyaman, pemenuhan dan penegakan hukum secara lebih pasti. Ini mudah-mudahan ke depan bisa kita wujudkan sehingga Provinsi Lampung khususnya dan Indonesia secara umum ini bisa menjadi Indonesia yang aman untuk anak-anak yang terlindungi. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu. Sebelum kita menutup dialog kita di sore hari ini, kami persilahkan Mas Adam dan juga Ibu Fitri untuk memberikan closing statement mungkin terkait harapannya di momen Hari Anak Nasional tahun 2022 untuk apa yang diharapkan untuk anak-anak Indonesia, anak-anak Provinsi Lampung ke depannya. Mas Adam, kami persilahkan. Iya. Adam duluan nih. Iya, izin ya Bunda. Jadi anak-anak ini bisa dibilang ya anak-anak ini merupakan penerus bangsa. Oleh karena itu, untuk menjadikan penerus bangsa yang baik, tentunya diperlukan ya usaha-usaha dari orang-orang dewasa. Usaha untuk memenuhi haknya dan juga untuk memenuhi ya apapun keinginannya, apapun aspirasinya. Melalui forum anak ini, saya harap anak-anak terutama di Provinsi Lampung bisa lebih berani untuk memberikan aspirasinya kepada pemerintah terutama. Karena melalui forum anak ini, anak-anak dapat memberikan aspirasinya, memberikan opininya sendiri, memberikan apa yang ada di isi kepala mereka masing-masing, dan mereka diharuskan, diberikan kewajiban untuk itu memberikan aspirasi itu. Jadi di forum anak ini, anak-anak itu diberikan selain kesempatan, juga diberikan pelajaran lah untuk dapat berani dan juga dapat melakukan aksinya. Di melalui selebrasi Hari Anak Nasional ini, semoga anak-anak di Provinsi Lampung dapat menjadi penerus bangsa yang baik, dan dimulai dari aksi kecil dari forum anak dan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semoga anak-anak di Indonesia dapat menjadi penerus bangsa yang baik dan berkualitas. Amin. Terima kasih sekali lagi Mas Adam dari Forum Anak Daerah Provinsi Lampung. Semangat terus, mudah-mudahan segala yang dicita-citakan dapat tercapai, khususnya untuk kesejahteraan, kebahagiaan anak-anak di Provinsi Lampung dan juga anak-anak di seluruh Indonesia. Ibu Fitri, kami persilahkan harapan untuk Hari Anak Indonesia tahun 2022 sekaligus closing statement-nya. Terima kasih Mas Arif, kemudian Adam, ini luar biasa talkshow kita pada hari ini ya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional buat seluruh anak-anak di Provinsi Lampung dan anak-anak di seluruh Indonesia. Nah, melalui Hari Anak Nasional tahun ini, saya mengajak kepada seluruh stakeholder sekaligus juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh dukungan, baik dari eksekutif, legislatif, kemudian dunia usaha, seluruhnya, ini untuk bisa terus berupaya melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak di Provinsi Lampung. Bagaimana menciptakan anak-anak di Provinsi Lampung menjadi generasi yang berkualitas untuk Lampung berjaya dan Indonesia maju. Ini mari bersama-sama kita eratkan tangan, kita bersinergi untuk bisa melakukan itu semua. Dan mudah-mudahan anak-anak inilah yang nanti akan meneruskan perjuangan kita untuk bisa membuat Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.
Baik. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Fitri, terima kasih Mas Adam. Ini sudah menerima tim Radar Lampung TV untuk bisa Terima berdialog kasih di banyak, sore hari Mas ini. Arif. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Seperti yang kita bahas di sore hari ini, bahwasannya pemerintah Provinsi Lampung dalam hari ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak sudah mengupayakan untuk memenuhi hak-hak anak, khususnya anak-anak di Provinsi Lampung. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tentu membutuhkan kerjasama dari semua pihak, pemerintah, orang tua, masyarakat, dan semua pihak. Mari bersama-sama kita wujudkan anak-anak di Provinsi Lampung yang benar-benar meraih haknya. Di Hari Anak Nasional tahun 2022 ini, mari bersama-sama kita wujudkan Provinsi Lampung yang layak anak. Saya Muhammad Arif, wakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Lampung TV, Matep Nihan.